Di video sebelumnya, aku udah ngebahas tentang kasus Lucy Lalalu dan Elizabeth Short, di mana seseorang kemudian menyatakan kalau pelaku di dua kasus tersebut adalah orang yang sama, yaitu Dr. George Hodel. Jadi di video ini aku bakalan ngebahas lebih dalam mengenai siapa sih Dr. George Hodel yang ternyata hidupnya cukup rumit, dan ternyata dia juga dicurigai untuk beberapa kasus lainnya. George Hill Hodel Jr. atau yang nantinya lebih dikenal sebagai Dr. George Hodel lahir pada 10 Oktober 1907 di Pasadena, California sebagai putra tunggal dari pasangan Esther dan George Hodel Senior. Sedikit informasi mengenai orang tua George. Jadi George Senior lahir di Odessa, Ukraina dengan nama George Goldgafter. Dia berdarah Yahudi Ukraina, dan menjelang pergantian abad, dia pergi dari Ukraina menjauh dari kekacauan perang yang sedang terjadi, melarikan diri dari wajib militer, bahkan mengganti nama belakangnya menjadi Hodel. Kemudian selama melarikan diri, George Senior pergi ke Paris, yang di sana dia bertemu seorang dokter gigi bernama Esther yang juga lahir di Ukraina. Beberapa waktu setelahnya mereka memulai hubungan, menikah, dan pindah ke Pasadena, California, yang di sanalah mereka memiliki George Junior. Kemudian Esther dan George Senior bisa dibilang memiliki kepribadian yang saling bertolak belakang. Esther, dia adalah seorang wanita yang kuat, tangguh, berkemauan keras, dan cerdas. Sementara George Senior, dia lebih pendiam dan sangat introvert. Kemudian tempat mereka tinggal yaitu Pasadena, pada saat itu adalah area elit yang dihuni oleh banyak orang kaya karena area tersebut dilewati oleh jalur kereta api. Dan George Senior juga Esther, mereka hidup dengan penuh kemewahan, tapi orang-orang pada saat itu nggak tahu dari mana sumber kekayaan mereka. Beberapa orang percaya kalau George berasal dari old money dan keluarganya memiliki perusahaan asuransi besar, sementara beberapa orang lainnya percaya kalau Esther adalah keturunan bangsawan Prancis. Tapi lebih dari itu, nggak ada yang benar-benar tahu dari mana kekayaan mereka berasal. Selama waktu ini, mereka berdua diketahui sangat tertarik sama seni. Mereka memiliki banyak teman seniman yang sangat terkenal, dan mereka juga menyumbangkan uang dengan jumlah yang nggak sedikit untuk kemajuan seni di LA. Makanya setelahnya, mereka menjadi salah satu dari orang yang sangat dihormati di LA. Kemudian selama waktu itu, selain mereka dikenal sebagai sosok yang sangat memberikan sumbangan besar demi kemajuan seni di LA, selain karena mereka dikenal karena gaya hidup mewah mereka, selain karena mereka memiliki lingkungan pertemanan yang sangat luas bersama orang-orang kalangan atas, pada saat itu mereka juga dikenal karena melahirkan seorang anak yang dari kecil namanya nih udah sering muncul di koran dan dia dijuluki sebagai anak ajaib, dan anak tersebut adalah George Junior. Jadi dari kecil, George digambarkan sebagai anak yang sangat cerdas, yang sangat berbakat, yang sangat pintar dan sempurna. Contoh, pada saat George berusia 9 tahun, dia udah dijuluki sebagai ahli musik karena pada usia itu dia udah bisa menciptakan musiknya sendiri dan memainkan musiknya sendiri. George pada usia 9 tahun, dia juga udah menggelar konser solo untuk bermain piano. Bahkan seorang teman keluarga Hodel yang adalah komposer dunia jauh-jauh datang dari Rusia untuk datang ke rumah keluarga Hodel cuma untuk mendengarkan George memainkan pianonya. Dan untuk George sendiri yang pada saat itu baru berusia 9 tahun, gimana pun juga dia masih anak-anak, dia pengen main kayak teman-teman seusianya. Tapi Esther, dia nggak pernah mengizinkan George untuk bermain bersama teman-teman seusianya, dia selalu mendorong George untuk bermain piano. Esther kemudian bilang sama George untuk nggak pernah main sama teman-teman seusianya karena hal itu bakalan bikin tangan pianisnya rusak. Jadi sebenarnya pencapaian George pada saat itu tuh atas keinginan dan kehendak orang tuanya, bukan atas keinginannya pribadi. Meskipun dia berbakat, tapi pada saat itu dia benar-benar didorong untuk menjadi apa yang orang tuanya mau. Kemudian dengan semua pencapaian George pada saat itu, orang-orang melihat dia adalah sosok yang sempurna, kaya, berbakat, sangat disayang sama orang tuanya. Dan itu masih ditambah dengan fakta kalau George lulus dari SMA di usia 15 tahun, dan saat dilakukan tes ternyata IQ-nya mencapai 186. George sendiri langsung melanjutkan kuliah setelah dia lulus SMA pada usia 15 tahun, dan pada saat itu dia kuliah di California Institute of Technology atau Caltech untuk jurusan teknik kimia. Dan pada saat dirinya berusia 15 tahun, orang tuanya menghadiahi George sebuah rumah yang kemudian disebut sebagai tea house. Rumah itu sendiri dibangun di atas lahan di mana rumah keluarga Hodel berdiri, jadi George kemudian tetanggaan sama orang tuanya. Pisah rumah tapi tetanggaan. Dan tea house itu memiliki 9 kamar, kemudian ada 2 kamar outdoor di luar, juga taman yang langsung mengarah ke kediaman utama keluarga Hodel. Ini sebenarnya cukup
bikin teman-teman George atau bahkan siapapun iri karena di usia 15 tahun dia udah mencapai dan mendapatkan apapun yang dirinya inginkan dengan mudah. Kecuali mungkin bermain dan bersikap seperti anak seusianya. Tapi itu kayaknya bukan masalah sama sekali karena selain itu George selalu mendapatkan apa yang dirinya mau. Balik ke kehidupan kuliah George, jadi awalnya semua berjalan dengan lancar, dia menjalani hari-harinya sebagai mahasiswa dengan baik, nilainya tinggi-tinggi, sampai akhirnya dia memulai hubungan dengan istri dari salah satu profesornya, dan dari hubungan gelap tersebut, istri dari profesornya hamil. Pada waktu itu George berniat untuk bertanggung jawab, dia berniat untuk menikahi wanita tersebut dan membesarkan anak mereka bersama-sama. Dia ingin membangun keluarga bersama wanita tersebut. Tapi wanita tersebut menolak tawaran George dan dengan George yang adalah seorang anak yang dari kecil dia udah dibesarkan untuk mendapatkan apapun yang dirinya inginkan, terus tiba-tiba sekarang dirinya ingin memiliki keluarga tapi si wanita nggak mau, wanita yang hamil anaknya nggak mau untuk berkeluarga bersama dirinya, itu cukup menjadi pukulan hebat untuk George. Dan hal mengecewakan dalam hidup George pada saat itu bukan cuma itu, karena setelahnya dia dikeluarkan dari kampus karena pihak kampus yang mengetahui hubungan gelap George dengan istri salah satu profesor di sana. Dan dua hal ini benar-benar menghancurkan George. Dia yang saat itu udah kayak punya banyak planning ke depan tentang apa yang bakalan dirinya lakukan. Tiba-tiba semuanya dihancurkan begitu aja. Dan dia kemudian melampiaskan ke hal-hal buruk. Dia mulai suka mabuk, mulai suka main cewek, dia mulai dijuluki mesum. Dan entah apakah orang tua George setelahnya lepas tangan tentang kehidupan George atau gimana, tapi pada saat itu karena George masih di bawah umur, dia kemudian membuat ID palsu yang dengan ID tersebut, dia bekerja sebagai sopir taksi. Setelahnya, George mulai tertarik sama hal-hal kriminal. Jadilah dari sini dia bekerja sebagai wartawan, dia mulai datang ke TKP, mulai bertemu dengan para korban juga pelaku, datang ke rumah korban juga pelaku, dan dia juga mulai berhubungan dengan para penegak hukum sekaligus penjahat. Alasan George kenapa dia bisa berteman dengan penjahat sekaligus penegak hukum, padahal itu sangat bertolak belakang. Jadi para penegak hukum yang kemudian berteman dengan George, mereka adalah para penegak hukum yang korup, mereka adalah orang-orang yang bisa disogok, mereka adalah orang-orang yang bisa memanipulasi bukti dan pelaku. Kemudian di waktu ini, George juga mulai bergabung dengan orang-orang kalangan atas yang salah satunya adalah John Huston. Dia adalah sutradara Hollywood yang udah memenangkan 2 Academy Awards, 1 penghargaan BAFTA, dan 3 penghargaan Golden Globe. George dan teman-temannya mulai sering kumpul bareng entah untuk minum, untuk pakai obat-obatan, dan mereka semua memulai gaya hidup bohemian yang kayak bisa ngelakuin apapun yang mereka mau, hidup dengan gaya bebas, pacaran sana-sini, kencan sana-sini. Sampai akhirnya pada tahun 1928, George bertemu dan akhirnya menikah dengan seorang wanita bernama Emilia Lawson. Tapi pernikahan ini cuma berlangsung secara agama, nggak didaftarkan secara resmi ke negara. Dan setelah menikah, mereka membuka usaha toko buku di pusat kota LA. George juga kemudian menjadi pembawa acara radio sekaligus dia memainkan musik klasik. Beberapa waktu setelahnya, Emilia hamil, dan setelah anak mereka lahir, mereka berdua pindah ke San Francisco. Yang di sana George kembali kuliah. Beda sama sebelumnya, George ambil jurusan teknik kimia. Kali ini George ambil jurusan prakedokteran dan dia kuliah di University of California, Berkeley. Dan selama waktu ini, George diketahui berselingkuh dengan seorang mahasiswa seni sekaligus model yaitu Dorothy Anthony. Dan hubungan pernikahan George dengan Amelia bisa langsung ditebak kalau setelahnya hubungan pernikahan mereka hancur, mereka berpisah, dan gak lama setelah mereka berpisah, George langsung menikah dengan Dorothy Anthony. Yang dari pernikahan tersebut, mereka berdua dikaruniai seorang putri bernama Tamar. Kemudian pada Juni 1932, George lulus dari jurusan prakedokteran dan dia langsung kuliah lagi untuk mengambil gelar dokter. Dan kali ini dia kuliah di University of California, San Francisco, di mana dirinya kemudian lulus pada Juni 1936. Setelahnya George magang di Rumah Sakit Umum San Francisco, di mana dia mendapat tugas untuk menangani reservasi khusus suku Hopi dan Navajo. Setelah menyelesaikan magangnya, George kerja di Francisco General Hospital sekaligus menjabat sebagai ahli bedah di Civilian Conservation Corps Logging Camp. Dan selama waktu ini, untuk profesinya, George benar-benar dikenal sebagai ahli bedah berbakat.
Bahkan sebelum dia mendapat gelar dokter, pada saat itu profesornya udah sering mengajak George untuk mengikuti atau ikut terlibat dalam operasi besar dan rumit karena saking berbakat dan pinternya George. Kemudian antara tahun 1930 sampai 1940-an di Amerika, pada saat itu lagi banyak banget orang yang kena penyakit kelamin dan itu adalah penyakit yang cukup memalukan. Meskipun sampai hari ini itu adalah penyakit yang masih sangat memalukan, tapi pada saat itu efeknya lebih besar. Karena kalau seandainya kamu ketahuan punya penyakit kelamin, misalkan kamu bekerja, kamu bakalan langsung dipecat dan kamu bakalan dijauhin oleh semua orang. Dan George, dia melihat peluang dari situ, jadi dia mulai membuka klinik untuk penyakit kelamin sekaligus untuk klinik kandungan. Dan pada saat itu, George adalah bagian dari orang-orang kalangan atas di LA. Kliniknya dia buka di LA, kemudian dia memiliki banyak teman-teman kalangan atas. Jadi orang-orang yang kemudian datang ke kliniknya George adalah orang-orang kalangan atas dan dengan George yang memiliki informasi mengenai siapa-siapa aja orang kalangan atas yang memiliki penyakit kelamin, dia kemudian memanfaatkan hal tersebut untuk kepentingan pribadinya. Dia memiliki kuasa atas orang-orang tersebut. 1940, George dan Dorothy Anthony bercerai, yang gak lama setelahnya George kembali menikah, dan kali ini istrinya adalah Dorothy Harvey. Yang Dorothy Harvey ini dia merupakan mantan istri dari sahabatnya George, yaitu John Huston, sutradara yang kita omongin sebelumnya. Dan karena nama depan dari mantan istri juga istrinya yang sekarang sama-sama Dorothy, George kemudian memberikan nama panggilan untuk istri barunya yaitu Torero. Dan dari pernikahan George bersama Torero, dia dikaruniai 4 orang anak. Ada Michael, kemudian kembar John dan Steve, yang sayangnya John meninggal setelah beberapa minggu dilahirkan, sementara Steve nantinya dia akan menjadi orang yang menyatakan kalau George adalah pelaku untuk beberapa kasus. Kemudian anak terakhir mereka adalah Kelvin. Tahun 1945, George membeli rumah yang kemudian dikenal sebagai Southern House. Selama waktu ini, George diketahui menyukai hal-hal yang cukup unik sekaligus menakutkan, dan rumah ini mewakili dirinya. Rumah ini sendiri terinspirasi dari bangunan atau kuil suku Maya, dan ini adalah rumah yang sangat terbuka, sangat menakutkan untuk beberapa orang, tapi untuk George, dia sangat suka dengan rumah ini. Dan di rumah ini, George sering mengadakan pesta besar yang dia bakalan mengundang orang-orang yang sangat berpengaruh di Amerika, entah politikus atau artis. Dan pesta yang George adakan bukan cuma dikenal sebagai pesta yang sangat besar, tapi juga pesta yang sangat vulgar dan gak terkontrol. Jadi pada saat itu diketahui kalau George menyediakan apapun untuk para tamunya yang hadir, entah minuman, entah obat-obatan terlarang. Kemudian di sana mereka bebas untuk melakukan apapun, termasuk berhubungan badan dengan siapapun. Dan seorang fotografer yang adalah temannya George dan dia sering datang ke pestanya George kemudian menyatakan kalau di pesta tersebut semuanya benar-benar liar, kamu bebas melakukan apapun dan di sana sering terjadi penyiksaan ke wanita-wanita, bahkan beberapa kali terjadi aksi penghilangan nyawa. Kemudian sama seperti orang tuanya yang memberikan sumbangan terhadap seni di LA, George juga melakukan hal ini. Tapi lebih khusus, dia yang saat itu tertarik sama surrealisme atau surrealism, fokus untuk mengembangkan seni dan hubungan pertemanan dengan seniman beraliran surrealism. Bahkan lebih jauh, George dan teman-temannya juga mulai mengembangkan ketertarikan sama sadomasochisme. Untuk kalian yang belum tahu surrealism, jadi ini adalah aliran seni dan budaya yang menggambarkan kontradiksi antara mimpi dan kenyataan. Aliran ini percaya kalau alam bawah sadar manusia adalah sumber inspirasi bagi seni dan kesusastraan. Dan karena teman-teman George adalah seniman yang dalam hal ini adalah pelukis surrealism, jadi George lebih fokus ke lukisan surrealisme. Dan ini adalah contoh untuk lukisan surrealism atau surrealisme. Tamar Hodel adalah putri tunggal George dari pernikahannya bersama Dorothy Anthony. Saat Tamar masih berusia sekitar 10 atau 11 tahun, tapi menurut beberapa sumber lainnya 14 tahun yang intinya pada saat itu Tamar masih ada di bawah umur. Jadi pada saat itu, karena Dorothy kurang mampu, sementara George sangat mampu, jadi dia kemudian menyerahkan Tamar untuk diasuh oleh George. Dan mungkin pada saat itu Dorothy berpikir kalau segila-gilanya George, gimana pun Tamar adalah anaknya, meskipun dia nggak suka sama anak kecil, tapi Tamar adalah anaknya dan nggak mungkin banget untuk George apa-apain Tamar.
Waktu itu dia berpikir kalau lebih baik untuk Tamar tinggal bersama ayahnya karena kehidupan dan masa depannya terjamin. Yang tanpa Dorothy tahu, selama Tamar tinggal bersama ayahnya, dia mendapat perlakuan yang gak seharusnya dari ayah kandungnya. Jadi George sering memberikan buku bacaan erotis untuk Tamar. Dia juga kemudian memaksa Tamar untuk berjemur tanpa pakaian sehelai pun. Dia juga menyuruh Tamar untuk bersikap kayak patung, gak boleh bergerak, gak boleh ngomong, gak boleh ngapa-ngapain, dan George kemudian mengundang teman-teman fotografernya dan dia menyuruh teman-temannya ini untuk memfoto Tamar yang lagi nggak pakai apapun. Dia biarin anaknya sendiri jadi tontonan banyak orang dan saat itu Tamar nggak pakai apapun. Kemudian pesta besar George itu kan udah terkenal dan setelah Tamar tinggal di rumahnya, tiap kali ada pesta, Tamar harus selalu hadir di pesta-pestanya. Bukan cuma itu, George kemudian memaksa Tamar untuk melayani dirinya. Dia bilang kalau itu adalah sebuah keistimewaan untuk Tamar, kalau setelahnya Tamar bakalan menjadi wanita seutuhnya. Dan dia juga menyatakan kalau Firaun terbiasa untuk menggauli anak-anaknya dan apa yang mereka lakukan saat ini itu adalah hal yang sangat biasa, kata George begitu ke Tamar. Entah dia tahu atau enggak kalau Firaun tuh hampir semuanya masuk neraka. Kenapa dia ngikutin para penghuni neraka coba? Dan waktu Tamar memiliki kesempatan, dia kemudian ceritain semuanya ke Dorothy, tapi Dorothy nggak percaya. Dorothy nggak sampai pikirannya mengenai seorang ayah yang bisa melakukan hal seperti itu ke putrinya. Jadi dia kemudian nggak percaya sama omongan putrinya sendiri. Jadi selama bertahun-tahun berikutnya, Tamar tetap mendapat perlakuan seperti itu, yang dia bahkan hamil 2 kali dan dipaksa untuk melakukan aborsi sebanyak 2 kali. Sampai akhirnya pada pertengahan menuju akhir tahun 1949, di mana saat itu Tamar berusia 15 tahun, Dorothy akhirnya percaya dengan apa yang Tamar bilang dan dia kemudian bilang sama Tamar untuk segera melarikan diri untuk menjauh dari ayahnya. Karena yang Dorothy tahu, George mampu untuk menghabisi nyawa seseorang. Jadi dia takut kalau Tamar bakalan bernasib sama seperti orang-orang yang dirinya tahu George habisi. Tamar akhirnya pergi dan sembunyi di rumah temannya, tapi karena pada saat itu dia masih ada di bawah umur, jadi polisi datang dan menjemput Tamar untuk dibawa lagi ke rumah George. Selama perjalanan itu, Tamar kemudian memohon berkali-kali sama polisi untuk nggak bawa dirinya pulang, untuk nggak bawa dirinya ketemu lagi sama ayahnya. Dia kemudian menjelaskan tentang apa yang terjadi dan karena hal tersebut, George kemudian dituntut dengan 3 tuduhan, yaitu selama persidangan untuk kasus ini berlangsung, Tamar membawa 3 orang saksi, yang 3 orang saksi ini kemudian menyatakan kalau mereka melihat langsung saat George memaksakan kehendaknya ke Tamar, biar Tamar melayani George. Dan hasil dari sidang tersebut, George dinyatakan nggak bersalah. Yang setelahnya ketahuan kalau George udah menyuap para hakim, polisi, bahkan para juri untuk menyatakan kalau dirinya nggak bersalah. Setelahnya meskipun ketahuan kalau George udah bersikap curang, tapi dia tetap nggak diapa-apain. Sementara untuk Tamar, pada tahun 1950 dia hamil dan melahirkan, yang pada saat itu nggak diketahui siapa ayah dari bayinya, tapi orang-orang percaya kalau ayah dari bayinya adalah George. Dan anak Tamar ini kemudian diadopsi, ya nantinya setelah anak ini besar dan dia mencari tahu tentang siapa keluarga kandungnya, dia akhirnya ketemu sama Tamar. Di situ dia juga kemudian mengetahui tentang apa yang terjadi antara kakek dan ibunya, dan dia juga kemudian percaya kalau kakeknya adalah ayahnya. Sepanjang hidupnya, George dikaitkan dengan beberapa kasus pembunuhan dan di sini aku bakalan menginformasikan tentang beberapa kasus yang dikaitkan dengan George. Kemudian di video Elizabeth sebelumnya, di sana aku udah menginformasikan tentang beberapa kejahatan George, jadi mungkin di sini aku bakalan mengulang informasi yang sama dan aku harap kalian nggak masalah sama sekali. Jadi orang pertama yang kematiannya dikaitkan dengan George adalah kematian Ruth Spalding, yang dia adalah sekretaris George dan Ruth meninggal pada Mei 1945. Di video Elizabeth sebelumnya, di sana aku menginformasikan kalau Ruth meninggal nggak lama setelah George dicurigai sebagai pelaku atas hilangnya nyawa Elizabeth, tapi ternyata dia meninggal tahun 1945, 2 tahun sebelum kejadian Elizabeth. Jadi pada saat itu aku salah info, yang benar adalah ini. Ruth meninggal 2 tahun sebelum kematian Elizabeth dan dia meninggal bukan setelah George dicurigai sebagai pelaku atas kasus Elizabeth. Balik ke Ruth, jadi kenapa George bisa dikaitkan dengan kematiannya, kenapa dia bisa dicurigai sebagai pelaku? Jadi kan Ruth meninggal pada Mei 1945. Dan pada saat itu, Ruth dibawa ke rumah sakit yang setelah 20 menit dia ada di rumah sakit, dia meninggal. Setelahnya polisi melakukan penyelidikan tentang apakah benar pada saat itu Ruth yang mengalami overdosis, dia
melakukan upaya untuk menghabisi dirinya sendiri atau orang lain memaksa Ruth untuk mengkonsumsi obat-obatan tersebut. Dan dari hasil penyelidikan polisi pada saat itu, yang pertama, mereka sama sekali nggak menemukan catatan bundir. Yang kedua, George ternyata ada di lokasi di mana Ruth mengalami overdosis. Dan yang ketiga, George memerintahkan istrinya pada saat itu untuk datang dan kemudian membakar beberapa barang juga dokumennya Ruth. Ya, waktu polisi menyelidiki tentang apa sih yang dibakar sama istrinya George, ternyata itu adalah informasi mengenai hal-hal buruk yang George lakukan selama dia menjabat sebagai dokter. Jadi George dengan sengaja mendiagnosis salah pasiennya biar mereka melakukan pemeriksaan yang lebih kompleks dan mahal. Dia juga dengan sengaja memberikan obat-obatan dengan harga yang sangat mahal ke pasiennya, dan dia juga bekerja sama dengan rumah sakit atau klinik atau dokter lainnya untuk melakukan aborsi ilegal. Ruth dipercaya akan menyerahkan bukti-bukti tersebut ke polisi, tapi beberapa lainnya percaya kalau Ruth mengumpulkan semua itu untuk mengancam George, dan saat George tahu kalau Ruth akan melakukan hal itu ke dirinya, jadi dirinya menghabisi Ruth. Itu motif yang orang-orang percaya pada saat itu. Kemudian, alasan lain kenapa polisi percaya kalau George adalah pelaku untuk kematian Ruth. Jadi pada saat itu diketahui kalau George dengan sengaja menunggu Ruth mengalami koma, baru setelahnya dia bawa Ruth ke rumah sakit. Kemudian setelah hal ini terungkap, sebelum polisi sempat untuk menangkap George, George udah lebih dulu melarikan diri ke Cina. Yang pada saat itu dipercaya kalau George mendapatkan informasi tentang dirinya yang akan ditangkap dari teman-temannya yang ada di kepolisian. Dan setelahnya, polisi nggak pernah lagi mengaitkan George dengan kasusnya Ruth, meskipun pada tahun 1946 George kemudian kembali ke Amerika, tapi dia sama sekali nggak pernah lagi dikaitkan dengan kasusnya Ruth. Kemudian kasus kedua yang dikaitkan dengan George sekaligus kasus sangat besar yang kemudian menyeret nama George adalah kasus Elizabeth Short atau The Black Dahlia. Dan orang yang kemudian mengumumkan ke dunia kalau George adalah kemungkinan pelaku atas kasusnya Elizabeth adalah putranya sendiri, yaitu Steve Hodel. Jadi untuk kasus Elizabeth, pada 15 Januari 1947, seorang wanita yang nantinya diketahui bernama Elizabeth Short ditemukan meninggal di sebuah area kosong di LA. Hal yang sangat mencolok dari penemuan tubuh Elizabeth, dia ditemukan dalam keadaan tubuh terbagi menjadi dua tepat di bagian tengah tubuhnya, dan ada luka lebar memanjang di sudut bibir yang mengarah ke telinga. Dan kenapa kasus ini dikaitkan dengan George? Jadi potongan tubuh Elizabeth itu kan buat dirinya terbagi menjadi dua bagian, dan potongan tersebut adalah potongan yang sangat bersih, rapi, potongan yang cuma bisa dilakukan oleh seorang dokter bedah terlatih. Karena kemungkinan besar pelakunya adalah seorang dokter, jadi polisi pada saat itu mulai mengumpulkan nama-nama dari dokter bedah terlatih dan terbaik yang ada di Amerika sebagai kemungkinan pelaku atas kasus Elizabeth. Dan pada saat itu polisi berhasil mengumpulkan sekitar 200 nama dokter terbaik. Yang dari 200 nama tersebut kemudian diciutkan menjadi sekitar 100 nama, dan dari 100 nama tersebut kembali mencut menjadi 8 nama. Dan dari 8 orang tersebut, nama George ada di urutan teratas. Dan alasan kenapa nama George ada di urutan teratas sebagai kemungkinan pelaku atas kasus Elizabeth, jadi yang pertama, ada 8 orang saksi yang memberikan pernyataan di waktu yang berbeda, yang 8 orang ini kemudian menyatakan kalau pada tahun 1946 setelah George kembali dari Cina, dia memulai hubungan dengan Elizabeth. Yang kedua, beberapa orang menyatakan kalau George dan Elizabeth sering menghabiskan waktu di sekitar Biltmore Hotel, di mana Biltmore Hotel adalah lokasi terakhir di mana Elizabeth terkonfirmasi hidup. Yang ketiga, dalam satu kesempatan Elizabeth diketahui datang ke pestanya George dan ngelihat gimana perilaku George yang dia suka berpesta besar dan banyak hal salah yang terjadi di pestanya, dituntut oleh anaknya sendiri untuk penyimpangan seksual, kemungkinan tentang dia yang menghabisi sekretarisnya, dia yang adalah ahli bedah berbakat, adanya kemungkinan kalau dia memiliki hubungan dengan Elizabeth, juga hal-hal lainnya. Disinilah polisi mulai menduga kalau George adalah pelaku atas kasus Elizabeth. 18 Februari sampai 27 Maret 1950, George ada di bawah pengawasan LAPD. Mereka memasang alat penyadap di kediaman George, dan rekaman suara ini didengarkan langsung oleh 18 orang detektif yang menyelidiki kasus Elizabeth. Dan awalnya rekaman-rekaman itu bukan rekaman yang terlalu penting, itu adalah rekaman yang sangat biasa, bahkan cukup beberapa hal nggak seharusnya didengar. Jadi dalam satu kesempatan George ini lagi marahin sekretarisnya, kemudian dia yang lagi ngobrol sama teman-temannya, dan hal yang sebenarnya nggak perlu didengarkan sama sekali adalah kegiatan
George yang lagi berhubungan badan. Dan itu cukup memalukan, tapi 18 detektif itu nggak memiliki pilihan selain dengerin, jadi ya udah. Sampai suatu malam, sekitar jam 8:25 malam, setelah hari-hari sebelumnya yang cukup biasa-biasa aja, pada malam itu para detektif ngedengar suara teriakan seorang wanita, terus tiba-tiba diem, terus tiba-tiba teriak lagi. Beberapa jam kemudian, George lagi ngobrol sama seseorang yang kemungkinan ngobrolnya tuh lewat telepon, dan di situ George bilang sama orang ini kalau, "Nggak ada yang bisa aku lakukan, taruh bantal di atas kepalanya, tutup dia pakai selimut, dapetin taksi, expired 12:59. Mereka pikir ada sesuatu yang cukup mencurigakan, lagian mereka udah tahu sekarang, habisi dia." Beberapa waktu setelahnya, kembali terekam pembicaraan George yang cukup mencurigakan. Dalam pembicaraan tersebut, George menyatakan, seandainya aku emang habisin Dahlia, mereka nggak bisa buktiin apapun karena sekretarisku udah meninggal. Dan karena kalimat ini awalnya aku pikir kalau Ruth meninggal setelah George dicurigai untuk kasus Elizabeth. Dan kalau seandainya George emang mengarahkan Dahlia ke Elizabeth dan mengarahkan sekretaris yang meninggal ke Ruth, mungkin Ruth tahu sesuatu tentang hubungan antara George dengan Elizabeth. Terus karena Ruth meninggal tahun 1945 dan dengan George yang ngomong kayak gitu, mungkin nggak sih kalau hubungan antara Elizabeth dan George bukan dimulai pada tahun 1946, tapi 1945? Mungkin nggak? Kemudian pada tahun 1950, dengan bukti-bukti yang ada pada saat itu, kepolisian udah siap untuk menuntut dan menjemput George. Tapi sebelum mereka melakukan itu, lagi-lagi George berhasil melarikan diri. Dan saat itu, dia melarikan diri ke Hawaii. Dan lagi-lagi, karena George berhasil melarikan diri sebelum dirinya ditangkap atau dituntut, orang-orang kembali percaya kalau pada saat itu, George pasti membayar seseorang. Pasti ada polisi yang bekerja sama dengan George untuk menginformasikan kalau posisi George sedang terpojok pada saat itu. Kemudian selama George di Hawaii, dia berkenalan dengan seorang wanita asal Filipina, yaitu Hortensia Laguda, yang ternyata dia adalah orang kalangan atas di Filipina. Mereka kemudian menikah dan George mengikuti Hortensia untuk pindah ke Filipina. Hortensia sendiri nantinya lebih dikenal dengan nama Hortensia Starke, dan dia bergabung dengan Kongres Filipina. Kemudian dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai 4 orang anak, yaitu Teresa, Diane, Raymond, dan Mark. Masih tentang kasus Elizabeth Short, jadi setelah bertahun-tahun nama George nggak pernah lagi dihubung-hubungkan dengan kasus Elizabeth, dan selama puluhan tahun George tinggal di Filipina, pada 1990 George balik ke Amerika dan tinggal di California. 9 tahun kemudian, tepatnya pada 16 Mei 1999, George meninggal di San Francisco, di mana saat itu dia mewasiatkan salah satu putranya, yaitu Steve, untuk menaburkan abunya di sebuah sungai. Setelah meninggalnya George, Steve mulai membereskan beberapa barang ayahnya dan sampailah dia menemukan sebuah kotak yang waktu dia buka isinya adalah album foto. Steve akhirnya lihat satu persatu foto yang ada di dalam sana dan sampailah dia melihat 2 foto wanita dengan pose yang hampir sama. Awalnya Steve sama sekali nggak melihat ada sesuatu yang aneh dari 2 foto tersebut, tapi pikirannya terus mengarah ke foto tersebut. Dan setelah beberapa waktu dia terus kepikiran sama 2 foto itu, dia akhirnya ingat kalau ada kasus besar yang sampai tahun itu belum terpecahkan, kasus besar yang menghantui Amerika bahkan dunia, dan itu adalah kasus Elizabeth Short atau The Black Dahlia. Jadi Steve mulai menyelidiki 2 foto tersebut, dia mendatangi keluarga Elizabeth untuk menanyakan apakah 2 foto tersebut adalah Elizabeth atau bukan, dan keluarga Elizabeth menyatakan bukan. Nantinya diketahui kalau salah satu wanita di foto tersebut adalah temannya George. Terus karena pada saat itu Steve yakin kalau George adalah pelakunya, jadi dia mulai melakukan penyelidikan pribadi. Steve sendiri adalah mantan detektif LAPD yang selama karirnya dia berhasil menangkap lebih dari 300 pelaku. Artinya, dia bisa membedakan apakah seseorang tersebut memang bersalah atau enggak. Dia bisa membedakan dan memiliki semacam feeling tentang apakah orang itu pelakunya atau bukan. Dan feelingnya pada saat itu untuk kasus Elizabeth menyatakan kalau ayahnya adalah pelakunya. Jadi dia benar-benar mengejar apapun yang bisa membuktikan kalau memang ayahnya adalah pelakunya. Jadi Steve mulai mengajukan izin untuk bisa mengakses semua file dan data untuk kasus Elizabeth, dan dirinya diizinkan untuk bisa mengakses semua file, data, bahkan bukti untuk kasus Elizabeth. Dan hal yang bikin dirinya benar-benar shock, jadi nggak semua bukti dalam kasus Elizabeth diperiksa atau diuji lab, nggak semua bukti dalam kasus Elizabeth disimpan dengan aman karena banyak dari bukti-bukti tersebut yang udah menghilang, dan hilangnya tuh benar-benar hilang begitu aja, nggak ada penjelasan apapun. Padahal itu adalah bukti dari kasus besar dan
Kenapa bisa-bisanya nggak disimpan dengan baik? Hasil lain dari penyelidikan itu, Steve kemudian mengetahui kalau pada tahun 1949 atau 1950, ayahnya sempat dicurigai sebagai pelaku atas kasus Elizabeth, bahkan ayahnya berada di urutan teratas sebagai kemungkinan pelaku. Tapi kenapa hal ini nggak pernah bocor? Kenapa dibandingkan nama-nama lain yang diduga sebagai pelaku di kasus Elizabeth, nama ayahnya yang ada di urutan teratas nggak pernah tersebar? Hal lain yang Steve temukan dari file bukti dan dokumen untuk kasus Elizabeth yang disimpan oleh polisi, ternyata polisi sempat melakukan penyadapan di kediaman ayahnya pada awal tahun 1950-an dan Steve akhirnya mendengarkan semua rekaman dari penyadapan yang dilakukan oleh polisi. Dan di situ dia menemukan banyak kata-kata yang menunjukkan kalau seolah-olah ayahnya memang adalah pelakunya. Tapi herannya Steve, kenapa polisi pada saat itu sama sekali nggak melakukan apapun, kenapa mereka sama sekali nggak menuntut ayahnya. Kemudian hal selanjutnya yang bikin Steve kaget adalah rekaman tersebut yang dirinya dengar, yang berisi tentang informasi atau kejadian apapun yang terjadi di kediaman ayahnya sepanjang polisi melakukan penyadapan, ternyata rekaman tersebut bukan rekaman asli. Itu adalah rekaman yang udah direkam ulang. Jadi file aslinya kemana? Steve bener-bener kayak, kok bisa sih kasus segede ini? Buktinya tuh nggak disimpan dengan baik. Setelahnya Steve juga menemukan kwitansi pembelian yang dilakukan oleh ayahnya untuk beberapa sak semen. Dan jenis, merek, juga lain-lain dari sak semen yang ayahnya beli, itu tuh cocok dengan sak semen yang ditemukan di dekat tubuh Elizabeth. Selanjutnya Steve menyewa seorang ahli tulisan tangan untuk membandingkan tulisan tangan ayahnya dengan tulisan tangan dari seseorang yang mengirim surat ke polisi, yang orang tersebut menyatakan kalau dirinya adalah pelaku untuk kasus Elizabeth. Dan si ahli tulisan tangan kemudian menyatakan kalau ada kemungkinan besar dokter Hodel yang menulis surat yang kemudian dikirim ke polisi untuk menyatakan kalau dirinya adalah pelakunya. Informasi tambahan lain yang makin menguatkan teori Steve kalau memang ayahnya adalah pelaku di kasus Elizabeth. Jadi Tamar memberikan pernyataan kalau suatu hari ibunya nih pernah cerita ke dirinya tentang isi pembicaraan antara Dorothy dengan George. Yang di situ George bilang sama Dorothy kalau pada malam kematian Elizabeth, aku lagi berpesta, jadi polisi nggak akan bisa buktiin kalau aku adalah pelakunya. Kenapa George ngomong gitu kalau dia bukan pelakunya? Dan di awal tadi aku sempat bilang kalau ada seorang fotografer yang dia adalah temannya George, yang dia sering datang ke pestanya George dan si fotografer ini menyatakan tentang apa yang terjadi di dalam sana selama pesta berlangsung, yang salah satunya sering terjadi tindakan penghilangan nyawa. Pada tahun 2013, Steve melapor kalau seekor anjing yang kemungkinan adalah miliknya. Jadi anjing ini menemukan sisa-sisa tubuh manusia di bagian belakang rumah, juga ruang bawah tanah ayahnya. Dan polisi menanggapi laporan ini dengan serius, jadi mereka langsung melakukan penggalian di bagian belakang rumah George. Dan di sana mereka menemukan sisa-sisa tubuh manusia. Tapi laporan itu cuma berhenti sampai di situ. Polisi nggak melakukan penggalian di bagian rumah lainnya, padahal ada kemungkinan kalau ada sisa tubuh lain yang terkubur di sana. Mereka sama sekali nggak melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai laporan itu. Entah karena mereka sebenarnya udah tahu tentang apa yang terjadi dan kalau mereka membuka semuanya, itu artinya mereka harus mengaku kalau mereka salah melakukan penyelidikan untuk kasus Elizabeth sejak awal dan sulit kan untuk mengaku bersalah, untuk mengaku kalau mereka udah melakukan kesalahan sejak awal. Dan Steve sendiri meskipun dari awal dia sangat berfokus untuk ayahnya yang adalah pelaku di kasus Black Dahlia, tapi dia juga kemudian mengaitkan ayahnya dengan beberapa kasus lainnya. Yang dua diantaranya adalah Zodiac Killer dan kasus Lucilla Lalu. Untuk kasus Lucilla Lalu, kalian bisa cek lebih rinci di video sebelumnya. Aku udah bahas di sana dan di sini aku cuma bakalan bahas secara singkat mengenai kasus Lucy. Jadi Lucy adalah seorang wanita berusia 27 tahun yang ditemukan meninggal pada 28 Mei 1967 di Manila, Filipina. Saat ditemukan tubuhnya terpisah menjadi beberapa bagian dan disebar di beberapa tempat yang sampai hari ini kepalanya belum ditemukan. Dan alasan kenapa Steve percaya kalau ayahnya adalah pelaku di kasus Lucy, jadi yang pertama, pada tahun Lucy meninggal, ayahnya tinggal di Manila, Filipina. Yang kedua, tubuh Lucy ditemukan di area dekat tempat tinggal George. Yang ketiga, potongan tubuh Lucy dilakukan dengan sangat rapi dan bersih, potongan yang hanya bisa dilakukan oleh seorang dokter. Dan yang keempat, bagian tubuh Lucy yang pertama kali ditemukan adalah bagian kakinya yang dipotong menjadi 4 bagian dan
Saat ditemukan, kaki tersebut dalam keadaan yang agak membeku. Hal ini kemudian membuat orang percaya kalau sebelum kaki tersebut dibuang, kaki tersebut sudah disimpan lebih dulu di freezer. Dan dengan istri George yang saat itu adalah orang berpengaruh di Filipina, kemudian saat itu George sendiri selain berprofesi sebagai dokter, juga berprofesi sebagai pakar pemasaran internasional, yang karena hal itu dirinya tentu aja sangat dihormati. Dirinya memiliki sumber daya keuangan dan material seperti freezer yang mampu menampung tubuh manusia. Steve percaya kalau ayahnya mampu untuk mengendalikan penyelidikan untuk memastikan kalau penyelidikan kasus Lucy gak bakalan pernah diarahkan ke dirinya. Steve percaya kalau ayahnya pasti membayar polisi yang sedang menyelidiki kasus Lucy untuk nggak menyebut-nyebut dirinya. Dan Steve kan kemudian mengarahkan kalau kemungkinan antara pelaku kasus Elizabeth dan Lucy adalah orang yang sama, yaitu ayahnya, yang dia kemudian melihat beberapa kesamaan. Yang pertama, Elizabeth dan Lucy sama-sama ditemukan dalam keadaan terpotong-potong dan potongan tubuh mereka sangat rapi juga bersih. Yang kedua, mereka sama-sama bertubuh kecil dan berambut hitam. Kemudian untuk kasus selanjutnya yang dikaitkan dengan George adalah Zodiac Killer. Jadi menurut Steve, selama waktu ayahnya tinggal di Filipina, ayah ini masih bolak-balik Amerika. Dan kebetulan di saat ayahnya balik ke Amerika, korban dari Zodiac Killer bermunculan. Jadi di situ dia percaya kalau ayahnya adalah pelaku di kasus Zodiac Killer karena waktu ayahnya datang ke Amerika, pasti seseorang meninggal dan dikaitkan dengan Zodiac Killer. Dan selain hal-hal tersebut, Steve juga mengaitkan ayahnya dengan kasus-kasus besar lain kayak lipstick killer, juga jigsaw murder. Padahal dua kasus ini itu tuh udah ketahuan pelakunya dan udah dihukum pula, dan entah kenapa Steve menghubungkan ayahnya dengan dua kasus yang aku sebutkan. Dan hal lain mengenai George, jadi pada tahun 1949, dia sempat dituduh sebagai pelaku atas kematian seorang wanita bernama Louise Springer. Tapi sama seperti kejadian-kejadian yang udah kita bahas sebelum ini, George dibebaskan begitu aja, dia nggak pernah didakwa atau dituntut untuk kasus Louis. Dan entah kenapa pada saat itu George dicurigai. Dan ini adalah akhir dari video ini, akhir dari informasi terkait George. Gimana menurut kalian? Apakah menurut kalian George memang pelaku atas kasus Elizabeth dan Lucy, atau dia kebetulan aja memiliki banyak persamaan yang membuat dirinya dicurigai sebagai pelaku? Dan kita ketemu di video-video lainnya. Makasih udah nonton sampai akhir.